Salam, selamat hari Minggu pada kita semua, selamat beribadah. Semoga sukacita Tuhan tetap bersama kita. Untuk memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita bernyanyi.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkara terhadap kaum yang tidak salah. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah mendapatkan kami dengan Allah Bapa. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas segala perbuatan-Mu untuk kami. Sertailah kami ya Tuhan dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita sampai kepada kematian, agar kami menyesali dosa kami, dan agar dalam hati kami tumbuh keyakinan yang benar, yang selalu mengasihi dan mengucapkan syukur kepadamu, dan rela mengikutimu sampai kepada kematian. Ya Tuhan Yesus, padamulah segala puji di tengah-tengah gerejamu, yang Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus itu, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus, tolonglah sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel kita di minggu ini, yang diambil dari Roma 8 ayat 6 sampai dengan 11. Kita membacanya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu.
Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari mata acara nomor 5.
Marilah kita sejenak mengingat segala sesuatu perbuatan kita yang kurang berkenan di mata Allah. Bapa kami yang di sorga yang maha pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihani kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat di hadapan-Mu. Oleh karena kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bumi berguncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita berdoa, bernyanyi mata acara nomor 7. Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku, mendekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Marilah kita mendengar hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang keempat. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau ditaati.
Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan pekerjaan engkau atau anak-anakmu, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari mata acara nomor 9. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat di segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Mati dan dikuburkan, amin. Sesuai dengan mata acara titing nomor 14. Bantuan pengumpulan dana untuk pembangunan GKPI Jemaat Khusus Immanuel di Panjang Siantar. Untuk itu Ketua Panitia kami persilahkan.
Salam Bapak Ibu, Amang Inang sekalian. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, anaknya, Raja Gereja. Atas kasih karunia-Nya kita saat ini boleh berkumpul, beribadah bersama untuk memuji dan memuliakan namanya. Amang Inang yang kami kasihi, seluruh jemaat, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya sendiri adalah Agustina Sihombing, selaku Ketua Panitia Pembangunan Gereja GKPI Jemaat Khusus Immanuel Jalan Asahan, Kota Pematang Siantar, di mana kami dipimpin oleh saat ini hadir juga bersama kita Amang Pendeta Tubiran Simamora MTH dan Inang Betseba Boru Tampu Bolon. Kami di sini juga hadir bersama dengan Ketua Pelaksana Pembangunan Amang Penatua PH Turnip dan juga Sekretaris Panitia Pembangunan Inang Welda Boru Sitio dan juga Bendahara Panitia Pembangunan Inang Dahlia Sidabutar serta tim penggalangan dana Amang Penatua Henry Pasaribu dan juga Victor Panggabean. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Gereja GKPI Pamen, Amang Pendeta Lubis, pengurus harian jemaat PHJ, majelis, penatua dan juga seluruh jemaat atas berkenannya menerima kami, Panitia Pembangunan GKP Jemaat Khusus Immanuel Kota Pematang Siantar, untuk bersama-sama beribadah di gereja ini dan sekaligus kami dengan segala kerendahan hati bermohon melakukan penggalangan dana untuk penyelesaian pembangunan gereja GKP Jemaat Khusus Immanuel Kota Pematang Siantar. Amang Inang semua, jemaat yang kami kasihi, perlu kami sampaikan di sini sekilas bahwa pembangunan gereja sendiri telah dilaksanakan mulai bulan Februari tahun 2025 dan sampai saat ini telah mendekati penyelesaian. Jadi hampir setahun lebih proses pembangunan dilakukan. Namun Amang Inang perlu juga kami sampaikan di sini karena di dalam pemantapan sarana prasarana juga kami masih memerlukan dana, termasuk contohnya di dalam pemantapan ruang konsistori dan juga sarana prasarana lainnya. Oleh karenanya Amang Inang kami dengan segala kerendahan hati dan memberanikan diri datang ke jemaat GKPI Pamen ini untuk menggalang dana untuk pemantapan penyelesaian sarana prasarana dari pembangunan gereja kami tersebut. Pada kesempatan ini kami juga telah menyampaikan di pintu masuk tadi amplop penggalangan dana di mana di situ Amang Inang tertulis kiris dan juga nomor rekening panitia pembangunan. Dengan kerendahan hati Amang Inang kami bermohon kiranya boleh mengisi amplop tersebut ataupun juga melalui kiris dan melalui nomor rekening panitia pembangunan. Kami mengucapkan terima kasih berapapun yang Amang Inang sampaikan menjadi berkat bagi kami yang menerima dan terlebih-lebih menjadi berkat juga buat Amang Inang serta jemaat yang kami kasihi di dalam memberikan bantuan donasi tersebut. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Amang Inang semua, seluruh jemaat, kiranya gereja GKPI Pamen juga menjadi saluran berkat bukan hanya di dalam gereja, terlebih-lebih juga di luar gereja. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih untuk panitia. Mari kita sama-sama menyisikan berkat kita untuk mendukung dan meninggikan kemuliaan Tuhan. Untuk itu, menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari mata acara nomor 11. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Roh-Nya penuh anugerah, sabda Roh-Nya mengundangku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda kasih-Nya penawar haus, sabda kasih-Nya air hidupku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memberkati hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berfirmanlah Engkau, sebab kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak dan Ibu, jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah kita pada minggu kita hari ini, Minggu Judika, yang artinya berilah keadilan kepadaku ya Allah, dengan tema Tuhan pemberi nafas kehidupan. Didasarkan kepada kitab Nabi Yeskiel pasal 37 ayat yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke-14. Kami mengajak kita untuk membacanya secara responsoria. Kami membaca ayat yang pertama, Bapak dan Ibu saudara-saudara ayat yang kedua, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-14. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan di lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya." Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, "Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali."
Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah itu aku bernubuat. Kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Demikian pembacaan kita. Bapak dan Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Minggu kita hari ini minggu Judika. Berilah keadilan-Mu ya Tuhan. Tapi berdasarkan teks yang kita baca tadi, keadilan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini atau minggu Judika ini yang harus kita hayati dan yang harus kita kerjakan. Biasanya kalau kita berbicara tentang adil, kita berbicara tentang Bapak dan Ibu menerima satu, saya menerima satu. Kalau kita berbicara tentang adil, kita berbicara pendosa dan penjahat harus dihukum. Keadilan yang seperti itu Bapak Ibu adalah memang yang sangat menarik secara sosiologis dalam kehidupan kita. Tetapi keadilan yang seperti Judika yang diharapkan ini bagi kita adalah keadilan sebagai pengampun. Sebagai pengampun, bukan pengadil. Kita dipanggil menjadi orang pengampun, itu yang adil. Kalau ada orang yang berkekurangan, yang adilnya yang kuat, yang berkelebihan menolongnya. Kalau ada orang yang bersalah atas kita, Tuhan bilang yang adil adalah kita menjadi pengampun bagi mereka. Begitu. Karena itu Tuhan bilang, ya, jangan kamu menghukum-hukumi, sebab penghukuman itu adalah hakku. Jangan kamu menghakim-hakimi, nanti kamu dihakimi. Tugas kita adalah, tetapi hendaklah kamu saling mengampuni, karena untuk itulah kamu dipanggil, kata firman Tuhan di surat 1 Petrus. Tetapi yang paling nikmat Bapak Ibu secara psikologis adalah pengadil. Tapi tak selamanya nikmat. Ya. Kalau semua kita menjadi pengadil, tidak menjadi pengampun, maka dunia kita ini menjadi rusuh.
Ya. Hukuman terhadap orang itu rasanya hanya memuaskan kebencian dan kemarahan kita. Tapi Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang selalu menempatkan diri sebagai orang benar dan kemudian hasrat menghakimi terpuaskan. Kadang-kadang mengecewakan juga. Satu kali ya di kota Medan ini juga ya. Nah, di kota Medan ini kami datang dari Siantar bersama ketua panitia tadi. Kami naik sepeda motor, tiba-tiba ada mobil yang menyambar. Memang kadang-kadang walaupun pendeta ya, nah, kalau lagi sendiri keluar juga manusia aslinya. Kita bilang langsung, mampuslah kau nanti. Kau nyambar-nyambar nggak tahu kau naik mobil. Tetapi pas di lampu merah dia berhenti, kita berhenti. Rupanya saudara kita, ya, anak amang boru kita. Cobalah kalau sumpah serapah kita tadi yang adil itu dipenuhi oleh Tuhan. Yang capek siapa? Saya sendiri kan, yang harus datang sebagai anak tulangnya untuk membuat adat kepada dia. Kalau keadilan yang seperti itu diterapkan kepada kita, maka tak seorang pun dari kita Bapak Ibu akan menerima kasih karunia Allah. Jikalau hukum Taurat itu berlaku, mata ganti mata, gigi ganti gigi, upah dosa adalah maut, maka sesegera itu kita juga akan mengalami kebinasaan. Tapi Tuhan bilang, teriakan kita bilang, Judika, berilah keadilanmu. Apa yang adil di situ Bapak Ibu? Israel pada saat itu di dalam pembuangan di Babel karena dosa dan kejahatannya. Tapi seruan berilah keadilanmu, ya Allah, itu seruan minta tolong umat Israel, mengatakan ampunilah kami. Janganlah balaskan kejahatan kami dengan penghukumanmu. Maka Allah yang maha adil, Allah yang maha kasih dan pengampun itu memulihkan mereka. Itulah Yeskiel, Allah menguatkan itu artinya. Karena itu Allah memimpin dia untuk melihat kuasa Allah, untuk memulihkan dan mengalami pengampunan itu. Bapak Ibu, dalam jalan hidup kita mungkin kita sepakat. Kadang-kadang kita dituntun oleh suasana. Tidak usah dulu seperti kata teks Alkitab kita ini, dituntun oleh Roh Tuhan. Memasuki masa-masa atau situasi yang tampaknya tidak ada harapan. Firman Tuhan tadi mengatakan, aku dituntun oleh Rohnya kepada suatu lembah. Lembah di situ maksudnya Bapak Ibu kepada kondisi, kepada suatu tempat yang dimana tidak mungkin ada lagi harapan. Apakah Tuhan mau menjatuhkan kita di situ? Oh tidak. Disitulah keadilannya mulai berjalan supaya kita melihat, ya, supaya kita melihat dan mengalami dan percaya Bapak Ibu bahwa di tempat yang tidak punya harapan pun Tuhan punya kuasa. Bapak Ibu, kami sangat percaya, kita mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bisa. Dia bisa mengerjakan semuanya. Dia Maha Kuasa, dia bisa melakukan apapun di situasi apapun. Tetapi sayangnya kuasa Allah itu seringkali kita tidak percayai. Kita punya pengetahuan tentang Allah yang Maha Kuasa, tapi sedikit sekali kita memiliki kepercayaan meletakkan harapan hidup kita itu kepada kuasa Allah itu. Bahkan orang sekelas Nabi Yeskiel harus dituntun untuk bisa mempercayai kuasa Allah itu. Karena itu Bapak dan Ibu, ini juga sebagai panggilan pastoral
kepada kita. Mungkin Bapak dan Ibu mengalami situasi-situasi sulit. Mungkin Bapak Ibu mengalami kondisi-kondisi atau tempat yang sepertinya menyakitkan. Tetapi percayalah, ini mau dikatakan kepada kita, bahwa Tuhan bukan mau menghukum Bapak dan Ibu, tapi Tuhan justru mau menguatkan kita, melihat kuasa Allah di dalam jurang-jurang hidup yang sangat sulit itu. Ini mau menguatkan kita Bapak dan Ibu, tidak ada jurang yang terlalu dalam yang tidak bisa dijangkau oleh Allah. Dan tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Mungkin perasaan kita gersang, bahkan kita melihat banyaknya kematian. Tapi Tuhan dalam keadilannya mengatakan, lihat dan rasakanlah kuasaku di tengah-tengah kesulitan hidup itu. Nabi Yeskiel dipanggil di dalam jurang itu, lembah yang dalam itu. Bahkan dia melihat bangkai-bangkai, tulang-tulang yang berserakan, yang sudah tidak mungkin ada lagi bisa dihidupkan. Mungkin itu pengalaman hidup Bapak dan Ibu. Di tengah-tengah kesulitan itu mungkin sudah tidak ada lagi jalan keluar, sudah kering. Tetapi melalui firman ini dipanggil, tidak ada situasi sulit apapun yang tidak bisa dipulihkan oleh Allah. Dan tuntunan Tuhan kepada kita mengalami situasi sulit itu bukan semata-mata penghakiman dan penghukuman Tuhan, tapi supaya kita disadarkan, diingatkan di situasi apapun, di kondisi apapun, di tempat manapun Allah punya kuasa. Bukan supaya Bapak Ibu mengetahuinya, tapi supaya Bapak Ibu mempercayainya. Saya sudah tadi katakan, kita pasti tahu Allah Maha Kuasa, tapi sedikit sekali kita membangun kepercayaan atas kuasa Tuhan itu. Ya. Ditanya saja anak-anak sini, kamu percaya Allah Maha Kuasa? Percaya. Tanya saja semua orang tua, percaya? Percaya. Tapi selalu mengatakan, tidak ada mungkin lagi Pak Pendeta jalan keluar dari situ. Kita justru membatasi kuasa Allah di dalam pengetahuan kita. Padahal firman Tuhan di 1 Korintus 13 ada tiga yang tinggal. Iman, pengharapan dan kasih. Itu harus ada muncul. Kepercayaan itu harus tinggal selalu bagi kita. Kita tahu Allah Maha Kuasa, tapi kita harus percaya Allah itu memang Maha Kuasa. Baru di atasnya kita letakkan pengharapan kita. Yang kedua Bapak Ibu, ini panggilan kita juga. Janganlah jadi orang yang sudah melihat tidak ada harapan, justru membuat orang lain terpuruk di dalam keputusasaannya. Allah tidak langsung berfirman kepada tulang-tulang kering itu, tapi Allah berkata kepada Yeskiel, bernubuatlah engkau kepada tulang-tulang itu. Bernubuatlah. Bapak dan Ibu, kita melihat saudara-saudara kita dalam keterpurukan. Tapi Yeskiel tidak dipanggil untuk membuang tulang-tulang yang berserakan itu. Tapi justru dikatakan, sampaikanlah firman Tuhan kepadanya. Berilah pengharapan, tanamkan kepercayaan dan pengharapan bagi saudara-saudaramu yang di dalam keterpurukan dan keputusasaan. Agar dia percaya, bukan hanya tahu Tuhan Maha Kuasa, tapi dia percaya Tuhan Maha Kuasa, dan di dalam kepercayaannya dia bisa meletakkan pengharapannya kepada kuasa Allah. Ini tugas panggilan kita. Kita hadir
menjadi pemberi keadilan Tuhan, yaitu dengan apa? Meneguhkan iman kepercayaannya. Ya. Jadi ini bukan hanya untuk Israel, tapi untuk kita, bukan hanya untuk Nabi Yeskiel. Ya. Berfirmanlah engkau, ya, bernubuatlah engkau, sampaikanlah firman Tuhan. Bapak Ibu, ada orang yang sedang punya masalah. Apa yang kita sampaikan? Mari kita renungkan dulu dalam hati kita. Kepada saudara kita, kepada teman kita yang membuka problemanya kepada kita. Sebagai pendengar, setelah kita mendengar, apa yang Bapak Ibu sampaikan? Ketika dia sedang bertengkar dengan saudaranya, apa yang Bapak Ibu sampaikan? Kebanyakan kita bilang apa? Kau jangan bodoh, kalau aku seperti itu diperbuat, udah aku jambak-jambak rambutnya, katanya, kan gitu ya. Kita justru memanas-manasi, membuat jurang lebih dalam. Tidak ada harapan pemulihan. Yang adil Bapak Ibu, ketika saudaramu dalam pergumulannya, engkau hadir tampil sebagai pembawa firman Tuhan, memulihkannya. Ketika ada dua kelompok yang sedang berseberangan pendapat, hadir, pulihkan hubungan mereka dengan perkataan firman Tuhan, bukan perkataanmu. Sebab itulah yang adil. Ketika engkau dipanggil Bapa dan Ibu menjadi pemulih kepada saudaramu yang di dalam penderitaan atau dalam kesulitan, engkau dipanggil menjadi pemulih. Itulah yang adil. Bukan menjadi penghukum dan pengadil. Kalau karena dosa-dosa Israel, tulang-tulang itu tidak akan bangkit lagi. Kalau karena dosa-dosa umatnya, tulang yang berserakan itu tidak lagi diutuhkan. Tetapi karena Allah Maha Adil, Dia yang dapat mengampuni, maka pengampunan dan pemulihan diberikannya. Karena itu keadilan bukan seperti saya katakan tadi, satu, yang lain dapat satu, saya dapat satu, yang lain bersalah harus segera dihukumi. Karena itu gereja kita GKP kan, kalau kita lihat di tata pembalannya, bukan mengarah kepada gereja penghukum dan pengadil, tapi mengarah kepada gereja pengampun. Sebab itulah keadilan Tuhan. Karena itu Bapak dan Ibu, apa tujuannya? Apa tujuan dari pemberitaan firman? Atau tujuan dari Allah yang adil itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita? Pasti ada maknanya. Tuhan mau apa? Supaya engkau mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ya, supaya kamu semakin mengetahui akulah Tuhan Allahmu. Kalau kita memberikan pemulihan, pendampingan, pertolongan kepada orang lain di dalam kesusahannya, tujuannya apa Bapak Ibu? Bukan supaya aku terpuji, tapi tujuannya adalah supaya orang itu tahu ada Tuhan penolongnya. Supaya orang itu tahu dan percaya ada Tuhan yang Maha Kuasa. Sebenarnya sangat sederhana perenungan ini. Apakah Bapak Ibu meletakkan iman kita dalam keadilan Tuhan itu? Apakah kita mau meletakkan kepercayaan kita kepada kemahakuasaan Tuhan itu? Di lembah yang berserakan tulang belulang, di jurang yang dalam yang tidak ada pengharapan, Tuhan bisa hadir dan Tuhan bisa memulihkan. Di tengah-tengah kesulitan dan keberdosaanmu yang begitu dalam, mari tetap datang kepada Tuhan. Ya, percaya Tuhan bisa menjangkaumu dari jurang kegelapan yang dalam itu dan mengangkatmu ke dalam terangnya yang ajaib. Itulah pemulihan dan itulah keadilan. Karena itu Bapak Ibu, selamat mengalami keadilan Tuhan.
Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami yang maha baik, terpujilah kasih-Mu, terpujilah keadilan-Mu. Keadilan-Mu yang memberi kami pengampunan, sehingga kami menjadi anak-Mu. Keadilan-Mu yang memulihkan kami, yang memberikan kepada kami kepercayaan di lembah kegelapan yang paling gelap sekalipun, Engkau dapat menjangkau kami, dan firman-Mu berkuasa atas kami. Jikalau Engkau berkata kami pulih dan bersatu utuh kembali, kami akan pulih dan jiwa kami utuh kembali. Terima kasih Tuhan, seringkali karena dosa dan kejahatan kami mengalami kekeringan jiwa, kekeringan pengharapan. Tapi kami bersyukur melalui firman-Mu ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebagaimana Engkau tidak pernah meninggalkan umat Israel, Engkau tetap menjadi Allah bagi mereka. Engkau pun Allah bagi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, menjumpai kami di dalam setiap kesulitan kami, bahkan kesulitan yang terjadi karena dosa dan kejahatan kami. Engkau berfirman agar jiwa kami kembali utuh dan jiwa kami kembali hidup. Kami memiliki nafas yang dari Tuhan, sehingga hidup kami bisa kami kerjakan, kami laksanakan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu ini. Kami percaya firman-Mu berkuasa kepada kami, dan kami percaya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dapat melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kesehari-harian kami. Terima kasih ya Allah, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa. Dengarkan doa kami ini di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah
Firman Tuhan yang membimbing kita memberikan persembahan. Mazmur 4 ayat 6 berkata demikian, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu
Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan di jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai, sejahtera, serta sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku akan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Mat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita.